Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pewarnaan simpul, sisi, wilayah pada graf dan penerapannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danur Rokim dan NIM saya 065. Nama saya Mas Agung Tri Aji Basudewo dan NIM saya 079. Perkenalkan, nama saya Sandi Duardianto 081. Latar belakang dari pewarnaan graf merupakan pemetaan warna-warna pada unsur graf. Terdapat 3 jenis pewarnaan yang digunakan pada pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Pewarnaan graf dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah pada penjadwalan, pewarnaan peta, penugasan, dan lain sebagainya. Algoritma penyelesaian pada pembahasan pewarnaan graf ini menggunakan algoritma Welch-Powell, yaitu dengan mengurutkan simpul secara menurun berdasarkan derajat simpulnya dan mengurutkan sisi sesuai urutan jumlah sisi yang terhubung. Selanjutnya, warnai simpul yang memiliki derajat tertinggi. Setelah simpul dengan derajat tertinggi diwarnai, maka warnai dengan warna yang berbeda simpul berikutnya sesuai urutan derajat namun yang bertetangga dengan simpul yang telah diwarnai. Pewarnaan wilayah diselesaikan dengan menggunakan konsep pewarnaan simpul. Jadwal pembagian loker pada suatu kantor babysitter diselesaikan menggunakan pewarnaan simpul. Pembagian shift kerja paling efisien pada pabrik reparasi mobil diselesaikan menggunakan pewarnaan sisi, serta peta dan pemetaan pembangunan desa strategis di Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat diselesaikan menggunakan pewarnaan wilayah. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dari 8 orang anak yang dititipkan di kantor babysitter diperlukan setidaknya 5 loker untuk diberikan kepada orang tua sesuai jadwal. Shift kerja minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan reparasi 8 mobil dalam waktu 1 pekan dengan 3 pos reparasi adalah 7 shift. Jumlah minimum warna yang diperlukan untuk mewarnai peta Kecamatan Tekarang adalah 3 warna, serta desa yang memiliki letak strategis yang perlu didahulukan untuk pembangunan daerah adalah Desa Sari Makmur dan Desa Sempadian. Tujuan, identifikasi dan pembedaan. Pewarnaan graf digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan elemen-elemen dalam graf. Dengan memberikan warna yang berbeda-beda setiap simpul, sisi, atau wilayah, kita dapat dengan mudah membedakan antara elemen-elemen yang berbeda dan mengenali pola-pola tertentu dalam graf tersebut. 2. Analisis struktural. Pewarnaan graf digunakan untuk menganalisis struktur graf dengan memberikan warna pada simpul-simpul dan sisi-sisi. Kita dapat mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen tersebut. Misalnya, dalam analisis jaringan sosial, pewarnaan graf dapat membantu mengidentifikasi kelompok atau komunitas yang saling terhubung berdasarkan pola warna yang sama. 3. Menghindari konflik. Pewarnaan graf digunakan untuk menghindari konflik atau tumpang tindih antara elemen-elemen dalam graf. Dalam konteks perencanaan jadwal, pewarnaan dapat digunakan untuk mewarnai tugas atau kegiatan yang saling terkait sehingga tidak ada 2 tugas yang saling bertabrakan dengan warna yang sama, mengindikasikan konflik jadwal. Metode penelitian kuantitatif dapat digunakan dalam studi yang berhubungan dengan pewarnaan simpul, sisi, dan wilayah pada graf. Berikut adalah metode pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data. Identifikasi dan seleksi graf yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Graf dapat dipilih berdasarkan jenisnya, misalnya graf sosial, graf jaringan fisik, atau karakteristik lain yang relevan. Menentukan variabel yang akan diukur, misalnya dalam pewarnaan simpul, variabel dapat mencakup jumlah simpul, jumlah sisi, pola koneksi antara simpul-simpul, dan lain-lain. 2. Ada pelaksanaan penelitian. Mengumpulkan data berdasarkan instrumen yang telah dirancang. Data dapat dikumpulkan melalui survei pengamatan atau analisis graf yang tersedia. Menerapkan teknik pewarnaan graf pada sampel graf yang telah dipilih. Teknik pewarnaan yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan masalah yang diteliti. 3. Analisis data. Melakukan analisis statistik terhadap data yang dikumpulkan. Hal ini dapat meliputi penggunaan metode statistik deskriptif seperti frekuensi,
mean, dan standar deviasi. Untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik pewarnaan graf, menerapkan teknik analisis yang lebih canggih seperti analisis regresi atau analisis jaringan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel yang diukur dan pola pewarnaan graf. Yang pertama adalah pewarnaan graf. Suatu graf terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik-titik tidak kosong yang disimbolkan dengan G dengan elemen-elemennya disebut simpul, dan himpunan garis-garis yang disimbolkan dengan G dengan elemen-elemennya disebut sisi. Pewarnaan pada graf G adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, atau wilayah pada graf G, sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Pewarnaan simpul dan pewarnaan wilayah memiliki jumlah warna minimum yang disebut dengan bilangan kromatik, dan pewarnaan sisi memiliki jumlah warna minimum yang disebut dengan indeks kromatik. Pewarnaan simpul pada graf. Definisi 1. Bilangan kromatik graf G adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu graf. Suatu graf G mempunyai bilangan kromatik K min kromatik jika X atau G pada pewarnaan simpul dan wilayah bilangan kromatik dinotasikan dengan G, sedangkan pada pewarnaan sisi indeks kromatik dinotasikan dengan X aksen G. Definisi 2. Pewarnaan simpul pada graf G adalah pemberian warna pada simpul-simpul di graf G sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Berdasarkan definisi 2 diberikan contoh pewarnaan simpul pada graf. Pewarnaan simpul graf A dengan 3 warna. Contoh diberikan graf G dengan himpunan simpul V himpunan A sama dengan V1, V2, V3, V4, dan himpunan sisi E himpunan A sama dengan V1, V2, V2, V3, V3, V4, V1, V4, V1, V3. Dapat dilihat di gambar berikut. Contoh 2. Sebuah kantor babysitter mendapatkan titipan orang anak untuk dijaga. Misalkan inisial anak-anak tersebut adalah A sampai H. Setiap anak tidak berada setiap waktu di kantor. Anak-anak datang dan pergi sesuai waktu pesanan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, penjaga kantor perlu menentukan jadwal pembagian loker kepada orang tua anak sehingga didapatkan seminimal mungkin loker yang perlu disediakan. Tabel jadwal pesanan dari orang tua sebagai berikut. Adapun langkah menyelesaikan masalah di atas sesuai dengan pengaplikasian pada pewarnaan simpul pada graf adalah sebagai berikut. 1. Menggambar simpul. Graf dibuat berdasarkan banyaknya anak yang dititipkan. 2. Menggambar sisi pada graf sisi direpresentasikan pada anak yang mempunyai waktu yang sama saat berada di kantor babysitter. 3. Mewarnai graf setelah dibuat simpul dan sisi. Maka selanjutnya simpul graf diwarnai dengan minimum warna yang mungkin menggunakan teori pewarnaan simpul. Warna paling minimum yang bisa diberikan pada graf di atas sebanyak 5 buah warna. Akibatnya pada garis loker yang diberikan kepada 8 orang tua anak, minimum loker yang perlu disediakan adalah sebanyak 5 loker. Diberikan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, di mana merah loker 1, biru loker 2, hijau loker 3, hitam loker 4, dan kuning loker 5. Maka dengan demikian anak 8 diberikan loker 1, anak E dan F diberikan loker 2, anak C dan A diberikan loker 3, anak J dan D diberikan loker 4, dan anak H diberikan loker 5. Ya. 2. Pewarnaan sisi pada graf. Definisi pewarnaan sisi pada graf G adalah pemberian warna pada sisi-sisi di graf G sedemikian sehingga setiap dua sisi yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Berdasarkan definisi 5 diberikan contoh pewarnaan sisi pada graf. Contoh 6 diberikan graf B dengan himpunan simpul V himpunan B sama dengan V1, V2, V3, V4, dan himpunan sisi. Bisa dilihat contoh yang ada di bawah ini. Yang kedua, ada sebuah pabrik reparasi mobil menerima 8 buah mobil rusak yang harus direparasi.
pos reparasi hanya tersedia sebanyak 3 pos, sedangkan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proses perbaikan mobil hanya diberikan 1 pekan. Oleh karena itu, dicari berapa banyak shift yang bisa dibuat oleh pabrik untuk menyelesaikan perbaikan 8 buah mobil dalam waktu sepekan. Adapun langkah menyelesaikan masalah di atas sesuai dengan pengaplikasian pada warna sisi pada graf adalah: 1. Menggambar sisi dan simpul pada graf. Simpul A, B, sampai H dipresentasikan sebagai jumlah mobil yang rusak dan diperbaiki. Sedangkan simpul R1, R2, R3 mempresentasikan 3 pos yang tersedia. Diasumsikan bahwa setiap pos reparasi hanya bisa menerima 1 mobil pada 1 shift dan proses reparasi mobil pada tiap pos akan memakan waktu yang relatif sama. Misalkan, dimulai dari jadwal mobil B pada pos R1. Pada sisi tersebut diberikan label A yang merupakan shift kerja pertama hari pertama. Diasumsikan pula bahwa shift bekerja dapat berubah sesuai keadaan. Namun, suatu pekerjaan yang dilakukan pada shift tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum melanjutkan pergantian shift. Selanjutnya, labeli sisi pada jadwal mobil A pada pos R1. Dikarenakan pos pada R1 bersisian atau bertetangga dengan sisi yang telah dilabeli A, maka sisi ini akan diberi label B yang merupakan shift kerja kedua. Namun, pada jadwal mobil A di pos R2, karena kedua simpul tidak bertetangga dengan yang telah dilabeli A, maka dapat dilabeli kembali dengan label A, yang berarti bahwa mobil A mempunyai jadwal reparasi di pos R2 pada shift. Yang ketiga, ada pewarnaan wilayah pada graf. Pewarnaan wilayah pada graf G adalah pemberian warna pada wilayah di graf G sedemikian sehingga setiap 2 wilayah yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Diberikan contoh pewarnaan simpul pada graf, diberikan graf P dengan himpunan wilayah R, R1, R2 sampai R6. Kecamatan Tekarang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kecamatan ini adalah salah satu kecamatan yang sedang berkembang. Maka untuk mendukung perkembangan diperlukan persiapan yang matang. Persiapan tersebut dapat dimulai dari SDM atau sumber daya manusia, peralatan, maupun analisa wilayah. Proses transformasi setiap kecamatan, kota, atau kabupaten biasanya diawali oleh bergabungnya kota-kota atau daerah yang berdekatan. Melakukan pemilihan pusat kecamatan yang strategis, maka diharapkan pengembangan pada daerah setiap desa akan relatif sama. Kecamatan Tekarang memiliki 7 desa, maka jumlah sisi yang digunakan adalah 7 simpul. Jika antar desa saling berbatasan, maka ada 2 simpul yang akan bertemu, yang disebut sisi. Desa yang memiliki sisi paling banyak diasumsikan merupakan desa strategis, karena merupakan desa yang paling banyak berbatasan langsung dengan desa lainnya. Pengembangan kecamatan seharusnya dimulai dari desa strategis ini. Berikut diberikan peta kecamatan Tekarang beserta desanya yang disajikan pada gambar di bawah ini. Dari peta ini dibuat menjadi graf planar. Berikut disajikan graf planar dari peta wilayah kecamatan Tekarang pada gambar. Selanjutnya, dari graf planar dibentuk menjadi graf dual, di mana setiap desa direpresentasikan sebagai simpul dan desa-desa yang berdampingan direpresentasikan sebagai sisi. Berikut disajikan graf dual dari graf planar pada gambar di bawah ini. Lebih lanjut yang dilakukan adalah menurunkan derajat simpul yang tertinggi ke yang terendah. Dari graf di atas diperoleh bahwa desa Sari Makmur dan desa Sempodian memiliki degree yang paling banyak yaitu 4. Dengan demikian, kedua desa ini memiliki letak wilayah yang strategis di bagian desa lainnya. Selanjutnya dilakukan pewarnaan pada peta dengan cara mencari bilangan kromatik dari graf dual yang telah terbentuk simpul atau desa dengan derajat tertinggi terlebih dahulu diberi warna. Setelah itu simpul yang bertetangga dengannya harus diberi warna yang berbeda. Selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama sehingga dari graf dual yang diperoleh bahwa jumlah warna untuk pewarnaan peta desa di Kecamatan Tekarang adalah sebanyak 3 warna, yaitu biru, ungu, merah, atau seperti yang di bawah. Lebih lanjut yang berdasarkan pewarnaan wilayah yang dilakukan dari graf dual,
Desa-desa di Kecamatan Tekarang diwarnai dengan minimum 3 warna. Gambar 12 atau gambar di atas menggambarkan graf dual peta yang masih mewarnai simbol-simbolnya. Sedangkan pada gambar 13 warna telah diberikan pada peta sehingga peta dapat diwarnai dengan warna yang telah ditentukan. Sama halnya dengan warna pada graf dual. Peta juga diwarnai dengan Desa Sarimakmur dan Desa Cepalah diwarnai merah. Desa Matang Segarau dengan Desa Sarimakmur dan Desa Desa Matang Segarau, Desa Tekarang dan Desa Sempatian diwarnai biru. Desa Ramboyan dan Desa Sempatian diwarnai ungu. Selain itu, dengan menggunakan konsep pewarnaan simbol yang dibuat dari graf dual, diperoleh bahwa desa strategis di Kecamatan Tekarang adalah Desa Sempatian dan Desa Sarimakmur. Kedua desa ini menjadi desa strategis karena berdampingan dengan desa lain lebih banyak dibandingkan desa lainnya. Oleh karena Desa Sempatian dan Desa Sarimakmur merupakan dua desa yang bertetangga, maka dalam pewarnaannya diwarnai dengan warna yang berbeda. Berikut adalah contoh gambar dari desa yang saya sebutkan. Kesimpulan, berdasarkan pada pembahasan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jumlah derajat atau degree pada setiap simpul, sisi, dan secara tidak langsung juga untuk pewarnaan wilayah pada graf menentukan bilangan kromatik yang menentukan jumlah minimum warna yang akan mewarnai graf. Algoritma penyelesaian yang dapat digunakan pada pewarnaan graf adalah algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell merupakan salah satu algoritma pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya. Pewarnaan simpul dan pewarnaan sisi menggunakan algoritma yang sama, sedangkan pada pewarnaan wilayah, peta atau denah yang akan diwarnai terlebih dahulu diubah menjadi graf planar, kemudian ke graf dual. Konsep pewarnaan pada graf dual menggunakan konsep pewarnaan simpul. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.